Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Zeniar Putri dari kelas 12 Busana 2 SMKN Negeri 38 Jakarta. Kali ini saya akan membacakan berita tanpa teks. Mari kita simak video berikut. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Kami telah mempersiapkan berita terhangat untuk Anda. Bersama saya Nafa Zeniar Putri, inilah Kompas TV. Saudara, ribuan rumah di kota Serang, Banten terendam banjir akibat sungai Cibanten meluap. Tidak mampu menampung hujan yang turun sejak Senin malam hingga Selasa siang. Sejumlah warga pun hanyut dan data sementara 5 warga dilaporkan meninggal dunia. Banjir dengan ketinggian hingga 5 meter melanda 4 kecamatan di kota Serang. Salah satu wilayah terdampak paling parah adalah perumahan Padmaraya Kaujon. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir juga merendam rumah warga di lingkungan Ciracas. Sejumlah warga ada yang memilih menjaga rumah, ada pula yang mengungsi di masjid. Akibat banjir, 5 warga meninggal dunia. 3 orang terseret arus, seorang tersengat aliran listrik, sedangkan seorang lainnya terdampak longsor. Tak cuma rumah, banjir juga merendam sarana pendidikan seperti pesantren, asrama, santriwan dan santriwati. Pemilik pondok pesantren berharap pemerintah memberi bantuan untuk mengganti peralatan ibadah yang terendam banjir. Banjir yang merendam pemukiman warga Kota Serang diduga akibat jebolnya Bendungan Cidanghelai yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Ditambah luapan Kali Cibanten yang mengalami pendangkalan. Wali Kota Serang menyebut akan menyediakan posko pengungsian dan kebutuhan warga, serta fokus mengevakuasi warga. Masa tanggap darurat banjir Cibanten ditetapkan hingga 5 Maret mendatang. Data sementara BPBD Kota Serang ada 43 titik yang terdampak banjir. 1.500 rumah warga terendam banjir dan sekitar 3.500 orang mengungsi. Pemerintah kota meminta masyarakat untuk tetap waspada karena curah hujan masih cukup tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Tahun 2022 1 Maret sampai 5 Maret. Sampai 5 Maret ini tanggap darurat. Apa yang saya tanda tangani ya tentunya ini mengandung risiko. Yang pertama adalah kita pemerintah Kota Serang harus mengeluarkan dana BTT. Mari kita ke informasi lainnya saudara. Keberadaan promosi online lapak ganjar di Instagram banyak mendatangkan manfaat bagi pelaku UMKM. Salah satunya dirasakan oleh Aklis Nurdiansa, peternak lebah madu di lereng Menoreh, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aklis yang memulai usaha ternak lebah madu pada saat mulainya pandemi dan kini penjualannya sudah sampai ke mancanegara. Aklis Nurdiansa, warga desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, masih ingat betul susahnya berusaha saat pandemi COVID-19 melanda. Berangkat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan, ide untuk berternak lebah pun mulai muncul di akhir tahun 2019. Dengan tekun, ia belajar dan mulai berhasil mengembangbiakan lebah madu, tidak mau tanggung-tanggung. Aklis pun lantas membuat peternakan madu di tengah hutan lereng Menoreh yang lokasinya sekitar 4 km dari pemukiman warga. Hutan dipilih karena masih banyak bunga-bunga liar yang bisa menghasilkan madu dengan kualitas super.
Namun, masalah pemasaran sempat muncul. Begitu panen, ia hanya sanggup menjual untuk konsumen di wilayah wisata Candi Borobudur dan sekitarnya. Mengaku beruntung karena diikuti Lapak Ganjar yang merupakan ajang promosi online yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejak dipromosikan lewat Lapak Ganjar di Instagram, kini distribusinya tidak hanya di Magelang dan sekitarnya, namun sudah dikenal di sejumlah daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Aklis mengajak UMKM untuk lebih percaya diri memasarkan produksinya secara online. Ia juga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai perhatian dalam menghidupkan UMKM tak hanya di Jawa Tengah namun juga di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Ya permisa, informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Kompas TV siang kali ini. Saya Nafa Zainar Putri mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.